Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia SCTV dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama dengan Mimin di channel Suci Official, yang dimana di video kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinetron pernikahan palsu yang tayang di SCTV. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya, alangkah baiknya kawan semua untuk tekan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, di video kali ini tampak di sana Evan yang kepergok tengah berjalan berduaan bersama dengan Fania oleh Nenek Yani. Di sana Nenek Yani semakin yakin jika Evan selama ini dibantu oleh Fania, dan ia bertekad ingin memberitahu Nila tentang semua itu. Sementara itu, ketika di sana Sandres dan juga Aurel sedang meeting bersama dengan suaminya alias ayah Evan. Di sana tampak mereka berdua adu perdebatan tentang rumah yang akan dibuat oleh Sanders. Lalu kemudian adegan juga memperlihatkan ketika Evan sedang mengantar Nila untuk bekerja di kantor Sanders. Di sana Nila dan Evan terlihat begitu bahagia. Dan di sana juga Evan menyuruh Nila untuk berhati-hati dan ia berkata bahwa Nila tak boleh kecapean. Pada saat seperti itu, Sanders yang memang sudah lama curiga kepada Evan, ia pun mencoba memanggil-manggil Evan dengan sebutan Galang. Tetapi ia sangat yakin bahwa Evan itu bukanlah Galang, karena setelah ia memanggil beberapa lama, Evan tak juga menoleh. Evan pun beralasan bahwa ia tadi sedang tak fokus. Di sana Sanders sampai mencari-cari berita tentang Evan di sosial media, dan ia sangat yakin Nila telah ditipu oleh Evan. Lalu kemudian tampak di sana Sanders juga sampai melihat ke pemakaman Galang yang dahulu pernah ia temui bersama dengan Nila. Ia pun bertanya-tanya kepada seseorang yang bertugas untuk menjaga di pemakaman itu. Ia bertanya siapakah Galang sebenarnya, tetapi sayang sekali tampaknya seseorang yang menjaga di pemakaman itu tak mengetahui siapa Galang. Ia hanya ingat pernah diberikan tips yang sangat besar oleh seseorang yang bernama Evan ketika ia menguburkan Galang. Di sana Sandres pun semakin yakin bahwa Evan selama ini menipu Nila. Ia sangat yakin bahwa dia bukanlah Galang. Ia ingin memberitahu Nila, tetapi ia harus mengumpulkan semua bukti-buktinya terlebih dahulu. Lalu kemudian tampak Aji yang mengetahui ayahnya sakit. Ia pun buru-buru pergi untuk menengok ayahnya, dan Cynthia pun tampak ikut bersama dengannya. Lalu kemudian di kampungnya, Aji pun tak sengaja bertemu dengan para gadis di kampung tersebut, dan ia pun sembari membeli makanan untuk Cynthia dan juga ayahnya. Ia bertanya kepada segerombolan gadis yang berada di warung itu. Ia berkata bahwa apakah kalian mengenal Galang? Di sana ada satu perempuan yang sangat menyukai Galang, hingga ia pun merasa galau ketika Galang menikah dengan Nila. Lalu kemudian di sana Aji yang sangat ingin melihat wajah Galang. Ia pun menyuruh perempuan itu untuk mengambil fotonya karena ia berkata bahwa ia memiliki foto Galang. Lalu tiba-tiba saja ketika Aji hendak menerima foto tersebut, tiba-tiba saja Cynthia datang. Di sana Cynthia pun tampak tak terima karena Aji masih saja mencari-cari informasi tentang Nila. Lalu kemudian Cynthia merobek foto itu sampai-sampai Aji tak sempat melihat seseorang yang berada di dalam foto tersebut. Adegan pun berlanjut. Tampak di sana Nila yang sedang pergi bersama dengan Evan. Di sana tampak Evan yang tiba-tiba saja ditelepon oleh Fania. Ia pun meninggalkan Nila sendiri terduduk di kursi di pinggir kolam berenang. Di sana mendengar suara Fania, Nila pun bergegas langsung menghampiri Evan dan bertanya apakah benar Fania lah yang menelpon Evan.
Tetapi Evan yang sangat fokus dengan teleponnya, ia pun tak menyadari Nila sudah terjebur ke dalam kolam berenang dan ia tak menyadarinya. Setelah ia menoleh ke arah Nila dan ia terkejut ternyata Nila berada di kolam berenang dan ia pun langsung melompat ke dalam kolam berenang untuk menyelamatkan Nila. Nila pun pingsan tetapi akhirnya ia dapat disadarkan oleh Evan. Untung saja tak terjadi sesuatu kepada Nila. Di sana Galang terus-menerus meminta maaf kepada Nila karena ia telah meninggalkannya sendirian dan ia sampai tercebur ke dalam kolam berenang tersebut. Adegan pun berpindah kepada malam harinya. Tampak di sana Nila dan Evan berada di satu kamar seperti biasa. Mereka tengah berada di dalam kamar hotel mereka tempat mereka menginap. Lalu kemudian di sana tampak Nila berkata kepada Evan, jika Evan tak harus lagi tidur di sofa. Ia berkata bahwa ia adalah istrinya dan Nila sangat ingin ditemani tidur seranjang bersama dengan Evan. Mendengar hal itu Evan pun sangat terkejut karena hanya ialah yang mengetahui bahwa dirinya bukanlah suami sah Nila. Ketika Nila berusaha mendekat kepada Evan, tiba-tiba saja Evan terjatuh dari tempat tidur karena ia terus menghindar di saat Nila ingin mendekati dirinya. Evan pun terus berkata di dalam hatinya, ia meminta maaf kepada Nila. Ia berkata bahwa ia harus bisa menjaga dirinya dan ia tak boleh terbawa oleh suasana. Ia sangat yakin dan tahu bahwa ia bukanlah suami sah Nila dan ia tak boleh melakukan apapun kepada Nila. Nila pun di sana terlihat sangat sedih karena Evan telah menolaknya. Meskipun ia telah berkata bahwa ia ingin menjadi istri Evan yang seutuhnya, tetapi ia sangat bingung kenapa Evan menolak dirinya. Lalu kemudian kepada keesokan harinya, setelah berpikir semalaman, Evan pun bermaksud ingin memberitahu Nila semuanya agar ia tak salah paham. Tetapi ketika ia ingin memberitahu Nila, tiba-tiba saja ada seseorang yang menelpon dirinya yang mengaku kakak Galang. Dan pada akhirnya Evan pun tak jadi memberitahu Nila karena ia terburu-buru pergi karena ia mendengar suara kakak Galang sangat marah kepada dirinya, meminta Evan bertanggung jawab atas kematian Galang. Dan episode pun bersambung. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja kan? Saksikan terus sinetron Pernikahan Palsu yang tayang di SCTV pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.